pembunuhan pasangan. Sebuah video asusila di Bali viral di media sosial. Pelaku diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Nabila Barinova Saputri dan NIM aku 20200810010. Dan di sini aku menganalisis berita dari majalah Nova atau Koran Nova yang berjudul Ivan Seventeen dan Citra Monica resmi menikah ketiga kalinya dan ternyata masih tegang. Hah, apanya nih yang ternyata pengucapan ijab kabulnya yang masih tegang. Nah, dari berita ini saya mendapatkan nilai berita yaitu yang tertera di sini, dan saya juga mendapatkan elemen jurnalis yang seperti saya tulis di sini. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Mustani Usatunasana. Di sini saya akan mengidentifikasi sebuah berita dengan judul Angkat Besi Kembali Sumbang Medali. Yang pertama adalah nilai-nilai berita. Nilai berita yang pertama adalah prominence atau ketokohan. Lifter Rahmat Erwin Abdullah adalah seorang tokoh atlet angkat besi yang terkenal dan mewakili Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020. Yang kedua adalah out atau luar biasa. Event tersebut adalah event internasional dan Indonesia berhasil meraih medali perunggu sehingga berita tersebut luar biasa. Yang ketiga adalah aktual. Selanjutnya adalah elemen berita. Elemen berita yang terkandung adalah menjadikan hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Berita tersebut penting karena Indonesia atau atlet Indonesia telah mengharumkan nama Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020 dan diberitakan secara menarik serta relevan. Terima kasih. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nadia Auliani Sarusmana dengan nomor induk mahasiswa 202000013. Di sini saya akan menganalisis berita yang berjudul Perajin Batik Mulai Bangkit. Analisis yang pertama adalah analisis nilai. Pada berita ini terdapat 4 nilai dalamnya. Yang pertama ada magnitude atau pengaruh, yang kedua ada proximity atau kedekatan, yang ketiga ada timeliness atau aktualitas, dan yang terakhir ada impact atau dampak. Selanjutnya ada analisis dari 9 elemen. Yang pertama jurnalisme mengejar kebenaran atau truth, yang kedua ada komitmen wartawan kepada masyarakat, dan yang ketiga menjaga agar berita proporsional. Perkenalkan, nama saya Galang Hidayati, NIM 2020-081-0035. Saya akan menganalisis berita yang berjudul Terjadi kerumunan, sentra vaksinasi dievaluasi, yang diberitakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Berita tersebut mengandung nilai-nilai berita seperti 1. Magnitude atau pengaruh terhadap warga maupun pemerintah. Kedua, signifikan atau penting. Dan yang ketiga adalah timelines. Selain hal tersebut, berita ini juga mengandung elemen-elemen berita seperti independen terhadap sumber berita, tidak terikat kepada warga maupun pemerintah. Yang kedua, mengutamakan hati nurani. Di dalam pandemi seperti ini, melanggar protokol kesehatan adalah hal yang sangat riskan untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah menjadi pemantau kekuasaan agar pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan segala programnya dan tetap mematuhi protokol yang ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Ataya Faiz. Judul berita yang akan saya jelaskan adalah PON Papua Panggung Persatuan dan Kesetaraan. Menurut pendapat saya, berita ini termasuk ke dalam kelompok terstimul, dan nilai-nilai yang terkandung dalam berita tersebut yang pertama adalah signifikan atau penting, yang kedua adalah timelines atau aktualisasi, dan elemen yang terkandung di dalam berita tersebut yang pertama adalah kebenaran, dan yang kedua adalah komitmen wartawan terhadap masyarakat. Nama saya Maulana Sasya Zara. Judul berita yang akan saya jelaskan adalah Alarm Tanda Bahaya untuk Piala Thomas. Nilai-nilai berita yang terkandung dalam berita tersebut yang pertama adalah aktualitas. Berita ini termasuk berita aktual karena dimuat pada tanggal 2 Oktober. Lalu yang kedua, pertama kali, karena belum tentu sebelumnya ada kejadian yang sama. Dan yang terakhir ada nilai tokoh dan nama besar, karena di berita ini tokoh yang diberitakan adalah seorang atlet. Dan elemen-elemen berita yang terkandung ada menyampaikan kebenaran, memegang kepercayaan publik, dan menjadi forum publik. Sekian dari kelompok kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.